Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Dari mana kamu mengenal Rizky? Tanya Bisma sambil menatap lekat wajah gadis yang sangat dia cintai itu. Tidak ada jawaban, gadis itu hanya tersenyum kecil sambil menatap mata pria itu. Sehingga kini mata mereka saling bertatapan. Bisma menatap lekat mata gadis itu, dari sana dia dapat melihat kesedihan yang teramat dalam. Sangat berbeda dengan sikap gadis itu yang terlihat tegar akan semua masalah yang datang menghampiri mereka. Bagaimanapun caramu menyembunyikan kesedihanmu, kakak akan bisa melihatnya dengan jelas di matamu. Maafkan kakak yang menciptakan luka di hatimu. Seharusnya kakak tidak lari dalam masalah ini. Seharusnya kakak mengatakan semuanya kepadamu sejak awal. Tapi, kakak tidak memiliki kekuatan untuk itu. Kakak takut kamu terluka dan membenci kakak, ucap Bisma menitipkan air matanya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya jika sampai gadis itu membencinya. Pasti dia tidak akan sanggup untuk melewati hari-harinya lagi. Karena baginya senyuman gadis itu adalah kekuatan yang tersembunyi pada hatinya. Melihat setetes air mata saja mengalir dari mata gadis itu, dia merasa jika hidupnya runtuh saat itu juga. Kakak tidak bersalah, karena skenario hidup ini bukan kita yang menentukan. Kita hanya bisa menjalaninya dengan keikhlasan. Karena keikhlasan dan kesabaran adalah kekuatan yang utama dalam diri kita, ucap Sania tersenyum sambil menghapus air mata Bisma. Kamu tidak marah kepada kakak? Kamu tidak akan meninggalkan kakak, kan? Tanya Bisma mengenggam tangan Sania dan menatap gadis itu dengan tatapan penuh ketakutan. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan kakak. Karena kakak adalah sumber kekuatanku, ucap Sania tersenyum. Terima kasih, sayang, terima kasih. Kamu adalah wanita yang paling istimewa yang diciptakan Allah untukku, ucap Bisma memeluk erat gadis itu dan mencium keningnya dengan lembut. Aku mencintaimu, Kak, ucap Sania menenggelamkan wajahnya di dada bidang pria itu, sambil menitikkan air matanya. Aku juga mencintaimu, sayang. Aku berjanji tidak akan pernah lari lagi dalam hidupmu. Terima kasih karena kamu tetap setia menunggu kakak, ucap Bisma menangis kesegukan. Sania hanya tersenyum mendengar ucapan Bisma. Dia memeluk erat tubuh pria itu dan menghirup aroma tubuh pria itu yang begitu menenangkan pikirannya. Walaupun mereka harus melewati jalan yang begitu rumit di hadapan mereka, tetapi mereka yakin mereka akan bisa melewatinya secara bersama-sama. Karena sekarang mereka tidak sendiri lagi. Kini mereka memiliki seluruh sahabat yang akan ikut berjuang untuk kebahagiaan mereka. Walaupun mereka tidak tahu bagaimana akhir dari cerita mereka, namun, mereka akan terus berjuang dan berharap mereka akan memiliki akhir kisah yang bahagia, tanpa ada luka dan juga kesedihan yang menghampiri mereka lagi. Sedangkan di ruang tamu, para papa dan mama kece hanya terdiam dan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Jujur mereka sangat mencemaskan keadaan Sania saat ini. Mereka tidak yakin jika Sania bisa melewati setiap cobaan yang datang menghampirinya saat ini. Apalagi melihat kehadiran Rizky di tengah-tengah hubungan mereka. Apakah Sania adalah gadis yang sangat kuat, sehingga Allah begitu percaya kepadanya untuk menghadapi semua masalah ini? Apakah Sania bisa menerima status Bisma yang sudah memiliki anak, atau dia akan memilih mundur dan membiarkan Bisma hidup bersama wanita, ucap Ryan menatap para sahabatnya. Aku percaya dengan Sania, dia gadis yang bijak. Jadi dia pasti tahu apa yang terbaik untuknya dan kita semua. Sebelum mengambil keputusan, pasti dia sudah memikirkan semuanya terlebih dulu, ucap Raffi bijaksana. Aku setuju dengan Paman Raffi. Apa kalian lupa saat Rizky datang dan memanggil Kak Bisma dengan sebutan Papa? Sania nampak biasa saja. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa terkejut yang terpancar di wajahnya. Aku kira Sania sudah mengetahuinya sejak awal, ucap Yuki,
sehingga membuat semua orang di sana langsung terdiam berpikir. Gadis itu memang sangat licik, ucap Wildan menggelengkan kepalanya pelan. Bukan hanya Sania saja yang licik, tapi semua anak kita memiliki kelicikan yang sama. Apa kalian lupa sejak kecil mereka selalu membantu kita menyelesaikan masalah? Ucap Ardian terkekeh kecil. Kau benar, kenapa aku sampai melupakannya? Bahkan mereka selalu melangkahkan lebih depan dari kita, ucap Wildan terkekeh kecil mengingat masa lalu para putra-putri mereka. Jadi kalian yang bodoh sehingga menyembunyikan sesuatu dari mereka, termasuk Sania. Lihat, kalian sejak lama mencari identitas wanita itu. Tapi kalian tidak mendapatkan apa-apa. Tapi giliran Sania, bukan hanya menemukan identitasnya. Bahkan dia berhasil memancingnya keluar dari sarangnya. Ucap Sia menatap kesal Kinan. Kau benar, Zi, kakakmu itu memang bodoh. Masa dia tidak tahu tingkat kegeniusan anaknya sendiri? Ucap Wildan menatap kesal Wildan. Mendengar ucapan sahabatnya itu, Kinan hanya bisa membuang napasnya kasar. Apa yang mereka katakan memang benar. Kinan memang bodoh, karena dia tidak bisa mengenali bagaimana sifat putrinya yang sebenarnya. Sudahlah, sekarang bukan waktunya kita saling menyalahkan. Lebih baik kita bantu Bisma keluar dari masalah ini, ucap Ryan menghentikan perdebatan para sahabatnya. Aku setuju, aku yakin wanita itu ada niat buruk di balik semua ini. Apalagi melihat Gracia di sampingnya. Pasti mereka ingin menghancurkan kita satu persatu, ucap Aldan mencurigai sesuatu di balik kemunculan Mala dan Gracia. Kita akan menyelidiki itu nanti. Sekarang kita fokus kepada Rizky saja. Kita harus mengambil Rizky dari wanita itu, ucap Kinan penuh keyakinan. Apa kau yakin? Tentu saja keputusan Kinan membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Aku sangat yakin, bocah itu tidak salah, dia juga korban di sini. Jadi sebagai manusia, kita juga harus membantunya, ucap Kinan penuh keyakinan. Kita mau kemana, Ma? Tanya Rizky menatap sang mama yang sedang fokus menyetir. Kau diam saja, jangan terlalu banyak bertanya, ucap Mala sambil terus mengemudikan mobilnya. Entah apa yang sedang berada di dalam pikiran wanita itu. Namun, sudah dipastikan itu tidak baik untuk hubungan Sania dan Bisma. Tidak ada kata menyerah untuk dirinya, sebelum dia berhasil membalaskan dendamnya. Akan tetapi, kita belum tahu apakah dendamnya hanya kesalahpahaman, atau memang mereka secara tidak sengaja mengusik kehidupan wanita itu. Sehingga membuat wanita itu sangat membenci Bisma dan juga para sahabatnya. Kalian telah menyiksa kakakku, bahkan kalian membuatnya mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kalian harus membayar semua perbuatan kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup dengan tenang, batin Mala terus melajukan mobilnya. Dendam dan bayangan masa lalu terus menghantui dirinya. Dia tidak peduli jika dia harus memanfaat bocah yang lahir dari rahimnya sendiri. Memang Rizky adalah putra kandungnya, tetapi bocah itu terlahir dari sebuah rencana buruk. Jadi dia tidak peduli dengan kehidupan dan juga kebahagiaan putranya itu. Karena yang ada di pikirannya hanyalah membalas dendam. Hingga akhirnya mobilnya berhenti di sebuah kafe, dengan cepat wanita itu turun dari mobilnya. Melihat sang mama telah turun, tanpa banyak tanya Rizky juga turun dan mengikuti langkah mamanya itu. Mereka berjalan memasuki kafe itu secara bersama-sama. Mala berjalan di depan dengan begitu anggunnya, sedangkan Rizky mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya langkahnya terhenti ketika melihat Bisma dan Raffi yang sedang rapat dengan beberapa rekan bisnis mereka. Melihat itu, Mala langsung menghentikan langkahnya dan tersenyum sinis. Dia telah mengirim seseorang untuk mengikuti Bisma, sehingga dia bisa mengetahui dimanapun pria itu berada. Kau ingin bertemu dengan papamu, kan? Tanya Mala menatap putranya itu. Dengan cepat Rizky menganggukkan kepalanya pelan. Walaupun baru sekali bertemu dengan sang papa, tetapi Rizky langsung merasa nyaman dengan papanya itu. Sehingga membuatnya ingin selalu berada di samping sang papa,
dan mendapatkan kasih sayang yang selama ini tidak dia dapatkan. Itu Papa Bisma, kau datangilah dia. Jika dia bertanya kau sedang apa di sini, katakan kita ingin makan siang, ucap Mala menatap tajam putranya itu. Iya, Ma, ucap Rizky mengangguk lalu berlari kecil menuju ke arah Bisma. Aits, tunggu dulu. Mala menarik lengan baju Rizky, sehingga bocah itu menghentikan langkahnya dan menatap mamanya itu dengan bingung. Ingat, kau tidak boleh mengadu apapun kepada mereka. Jika sampai itu terjadi, aku akan mengirimkan jauh dari sini, sehingga kau tidak memiliki siapapun lagi. Ingat, aku yang melahirkan dan juga membesarkanmu sampai seperti ini, ancam Mala sambil menatap tajam putranya itu. Mendengar ancaman sang mama, Rizky hanya bisa mengangguk kecil. Dia berusaha menyembunyikan rasa takutnya lalu kembali melangkahkan kakinya mendekati sang papa, sosok yang dia rindukan selama ini. Papa, ucap Rizky mendekati Bisma, sehingga membuat semua orang menatap ke arahnya. Melihat kedatangan putranya, Bisma langsung menatap Raffi. Dia merasa bingung harus melakukan apa, apalagi melihat tatapan para rekan bisnisnya. Membuat Bisma semakin kebingungan sendiri. Tentu saja dia tidak ingin nama baiknya dan juga para sahabatnya terlihat buruk di depan para rekan bisnisnya itu. Apalagi berita tentang hubungannya dengan Sania telah diketahui banyak orang. Hai, sayang, kau ada di sini juga? Tanya Raffi langsung menghampiri bocah itu. Melihat Bisma hanya diam, Rizky terus menatap papanya itu dengan tatapan penuh kesedihan. Jujur, dia merasa sedih karena papanya itu seperti tidak menginginkan kehadirannya. Apalagi melihat tatapan para rekan bisnis Raffi, membuat bocah itu semakin ketakutan. Hai, sayang, kau ada di sini? Kebetulan sekali, ucap Sania tiba-tiba muncul, sehingga membuat Mala yang berdiri tidak jauh dari mereka langsung terkejut. Kenapa tiba-tiba gadis itu ada di sini? Batin Mala mengepalkan tangannya geram. Kakak, ucap Rizky langsung berlari ke pelukan Sania. Dia memeluk gadis itu dengan begitu erat. Sania dengan penuh kelembutan mencium pipi Rizky dan membawanya ke dalam gendongannya. Tidak lupa dia melirik sekilas ke arah Mala sambil tersenyum sinis. Kau ingin menjatuhkan nama baik Kak Bisma di depan rekan kerjanya, tidak semudah itu sayang. Yang ada namamu yang akan hancur secara berlahan, sampai akhirnya kau tidak memiliki keberanian lagi untuk memperlihatkan wajahmu itu. Batin Sania tersenyum sinis. Siapa bocah ini? Tanya salah satu rekan bisnis Raffi memecahkan kebingungannya. Dia Rizky, putra Kak Bisma, sayang salim omnya dulu, ucap Sania menurunkan Rizky dan menyuruhnya menyalami para rekan bisnis Raffi. Bukannya kau belum menikah, tapi kenapa tiba-tiba kau memiliki seorang putra? Tanya rekan bisnis yang lainnya. Jadi berita tentang kemunculan putramu di pesta di pernikahan Putra Wijaya itu benar? Tanya rekan bisnis menatap bingung Sania dan Bisma. Benar, dia adalah bocah yang datang di pernikahan Yuki dan Kak Aldan, ucap Sania tersenyum. Dia adalah putra Kak Bisma dengan wanita lain. Kami sudah sejak lama mencari wanita itu, tapi kami tidak bisa menemukannya. Hingga akhirnya dia muncul bersama bocah ini. Kami merasa bahagia karena akhirnya kami bisa bertemu dengannya, jelas Sania. Sehingga membuat Bisma langsung menatapnya dengan penuh kebingungan. Entah apa yang sedang berada di dalam pikiran gadis itu, sehingga dia menceritakan masalah itu, padahal dia tahu apa dampaknya pada hubungannya dengan Bisma nantinya. Namun yang pasti, di dalam pikiran gadis itu hanya satu. Sepandai-pandai apapun kita menyembunyikan sebuah kesalahan, pasti suatu saat akan ketahuan juga. Baik itu dalam waktu singkat ataupun dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Apalagi ini masalah seorang anak yang membutuhkan identitasnya yang sesungguhnya. Dia yakin suatu saat nanti semua orang juga akan tahu tentang kehidupan Rizky. Jadi lebih baik dia mengungkapkannya sekarang, daripada menimbulkan masalah di masa depan. Hai, kalian di sini juga, ucap Mala tiba-tiba muncul dan mulai memasang topengnya. Iya,
Paman sedang melakukan pertemuan penting di sini, ucap Sania tersenyum kecil. Oh, ini Paman. Tante menyuruhku memberikan ini kepada Paman, ucap Sania memberikan sebuah dokumen kepada Raffi. Oh, Paman sampai lupa, di mana kau bertemu dengan tantemu? Tanya Raffi mengingat jika dokumen penting itu tertinggal di rumah. Karena terlalu sibuk mengurusi masalah Bisma, dia sampai melupakan dokumen itu. Padahal dokumen itu yang harus mereka bahas hari ini. Itu, ucap Sania menuju ke arah dua wanita yang berjalan mendekati mereka. Melihat kedua wanita itu, ekspresi Mala langsung berubah. Apalagi kelihat wanita yang datang bersama Clara. Kalian lanjutkan saja pembicaraan kalian. Kami akan menunggu di meja lain, ucap Sania tersenyum lalu membawa Rizky dan Mala menjauh dari sana. Kenapa? Kau terkejut karena aku mengetahui siapa dirimu? Ingat, sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti suatu saat akan terjatuh juga, ucap Sania pelan sambil menatap Mala yang berjalan di sampingnya. Bisma terus menatap Sania yang duduk bersama Clara dan juga yang lainnya di meja yang tidak jauh dari mereka. Jujur perasaannya tidak tenang melihat wanita ular itu berada di samping wanitanya itu. Walaupun dia tahu jika Sania adalah gadis yang sangat cerdas, tetapi dia tetap tidak bisa percaya kepada Mala. Wanita itu sangatlah licik, bahkan dia berhasil mempermainkannya selama 5 tahun ini. Kau percayalah, Sania pasti bisa menghadapi wanita itu. Apa kau tidak melihat jika di sampingnya ada istriku? Bisik Raffi menenangkan Bisma yang sejak tadi terlihat cemas. Aku tahu, tapi aku tidak yakin dengan wanita itu. Dia sangat licik. Bahkan dia telah memainkan permainan ini selama 5 tahun, ucap Bisma membuang napasnya kasar. Selama 5 tahun ini aku akui dia menang dalam permainan yang telah dia ciptakan. Tapi apa kau lupa, jika dalam sebuah permainan level awal itu adalah level yang termudah. Sehingga pemainnya bisa menang dengan mudah. Tapi jika level permainannya sudah semakin tinggi, maka tantangan demi tantangan akan bermunculan satu persatu. Sehingga membuat pemainnya akan semakin sulit untuk memenangkannya, ucap Raffi tersenyum kecil. Dan sekarang dia berada di level akhir, di mana di level ini adalah penentuan dia menang atau kalah dalam permainan yang dia ciptakan sendiri. Tapi asal kau tahu, kini kau tidak sendiri lagi. Ada kami yang akan membantumu, ucap Raffi memukul pundak sahabatnya itu pelan. Kau benar, maaf karena aku telah menyembunyikan masalah sebesar. Aku merasa tidak enak kepadamu, karena kau sudah banyak membantuku, ucap Bisma menatap bos sekaligus sahabatnya itu dengan tatapan penuh kekaguman. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Bisma tidak memiliki siapapun lagi di sampingnya. Alangkah beruntungnya dia bisa dipertemukan dengan Raffi. Bahkan pria itu juga membawanya ke dalam tengah-tengah persahabatan mereka yang sangat erat. Raffi dan para sahabatnya juga telah memberikan kasih sayangnya kepada Bisma, sehingga pria itu tidak pernah merasa sendiri lagi. Jangan pernah merasa tidak enak denganku. Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Ingat kita bukan hanya sahabat ataupun atasan dan juga bawahan. Tapi kita semua adalah saudara, ucap Raffi tersenyum. Mendengar ucapan sahabatnya itu, Bisma hanya tersenyum kecil. Dia menatap ke arah Sania yang sedang menyuapi Rizky dengan penuh kelembutan. Melihat itu, hati Bisma menjadi sedikit lega. Setidaknya putra dan juga wanitanya itu bisa saling menyayangi satu sama lain. Sania, kau adalah gadis yang sangat baik. Aku sangat beruntung karena bisa menempati tempat yang berharga di hatimu. Batin Bisma menatap gadis itu dengan tatapan penuh keteduhan. Sadar Bisma terus menatapnya, Sania langsung mengacungkan jempolnya sebagai tanda jika semua akan baik-baik saja. Dia pasti bisa menghadapi wanita ular itu dengan mudah. Dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Kau sangat pintar, sayang. Makanmu sangat banyak, ucap Sania melihat isi piring Rizky yang telah kosong. Terima kasih ya, Kak, makanannya sangat enak,
ucap Rizky sambil mengunyah makanan yang ada di mulutnya. Sama-sama, sayang, kakak merasa senang melihatmu makan dengan lahap seperti ini. Bukan seperti wanita yang membiarkanmu sendiri di depan toko, sedangkan dia malah enak-enakan makan di kafe dengan seorang pria, ucap Sania sambil melirik Mala yang sejak tadi hanya diam menatapnya. Dek. Jantung Mala langsung berdetak tidak karuan mendengar sindiran Sania. Dia menatap gadis itu dengan penuh kebingungan. Sepertinya gadis itu tahu banyak tentang kehidupannya, termasuk perlakuannya terhadap Rizky. Apakah boleh aku bicara denganmu? Tanya Rania membuka suara. Jujur sejak tadi dia sudah sangat geram melihat wajah wanita ular itu. Namun, dia berusaha menahan emosinya, karena dia sadar ini adalah tempat umum. Apalagi dia melihat beberapa rekan kerja Raffi yang berada di kafe itu. Sehingga membuatnya menahan rasa kekesalannya. Maaf, aku ada urusan. Ki, ayo kita pulang. Ucap Mala bangkit dari duduknya lalu menarik tangan Rizky dengan kasar. Apakah kau tidak bisa lembut sedikit? Ingat dia ini adalah putramu, ucap Sania menepis kasar tangan Mala. Dia adalah putraku, jadi aku berhak melakukan apapun kepadanya. Dia memang putramu, tapi dia juga putra dari calon suamiku. Jadi aku juga ibunya, ucap Sania menarik Rizky ke belakangnya. Ayo ikut denganku, ucap Rania menarik tangan Mala. Aku tidak meminta pendapatmu, ikut aku atau aku akan menghabisimu saat ini juga, ucap Rania kembali sambil mengeluarkan tatapan iblisnya. Sial, kenapa aku bisa berurusan dengan mereka sekarang? Batin Mala melihat rencananya yang gagal total karena kehadiran Clara dan Rania. Aku akan ikut denganmu, tapi lepaskan dulu tanganku, ucap Mala sedikit meringis karena genggaman Rania yang cukup kuat. Ups, maaf, ucap Rania sadar jika kelakuannya itu telah menyakiti Mala. Sayang, kau sama Kak Sania sebentar ya. Tante dan Mama ada urusan sebentar, ucap Rania mengusap lembut rambut lebat Rizky. Rizky hanya mengangguk kecil sambil terus memeluk Sania. Karena perhatian dan kelembutan gadis itu, Rizky langsung merasa nyaman saat berada di dekatnya. Bahkan saat berada di dekat Sania, dia merasakan kasih sayang yang selama ini tidak dia dapatkan. Rania langsung melangkahkan kakinya menuju taman yang ada di belakang kafe itu. Tidak ada pilihan, malah hanya diam dan mengikutinya dari belakang. Dia terus menatap punggung wanita itu sambil mengepalkan tangannya geram. Dia tahu persis jika penyebab utama kematian kakaknya adalah Rania. Namun, dia lebih membenci Bisma dan para sahabatnya, termasuk para mantan bocil itu. Karena merekalah yang menyebabkan kakaknya sampai terkena gangguan jiwa dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sesampainya di taman, Rania langsung duduk di kursi. Tanpa banyak bicara, dia mengambil sebuah amplop yang ada di dalam tasnya lalu memberikannya kepada Mala. Kau lihatlah isi amplop itu, ucap Rania tersenyum kecil. Tanpa banyak berpikir, Mala langsung membuka amplop itu. Dia membulatkan matanya terkejut ketika melihat beberapa foto dirinya dan juga Bisma 5 tahun lalu. Namun, yang lebih membuatnya terkejut adalah fotonya yang sedang meletakkan sesuatu ke minuman Bisma. Aku punya bukti yang lebih akurat dari foto itu. Jadi aku harap kau tahu apa yang harus kau lakukan setelah ini, ucap Rania menatap tajam Mala. Dan kau harus ingat satu hal, kami tidak akan mengusik kehidupan seseorang jika dia yang memulainya. Jika kau merasa kami jahat, maka yang lebih jahat itu adalah sepupumu. Dia telah tega menghabisi nyawa sahabat kami, Tika. Bahkan dia tidak peduli dengan keadaannya yang saat itu sedang hamil besar. Aku rasa kau punya otak untuk berpikir. Jadi pikirkanlah siapa yang lebih kejam di sini, ucap Rania mengepalkan tangannya geram mengingat kejadian 12 tahun lalu. Di mana dia harus kehilangan sahabatnya untuk selamanya. Jika kau ingin nasibmu sama seperti kakak sepupumu itu, maka lanjutkanlah permainanmu ini. Tapi jangan salahkan kami, jika kami melakukan sesuatu kepadamu.
Karena kami tidak akan pernah diam ketika seseorang mengganggu ketenangan kami. Apalagi para putri kami. Arg, sial, mereka benar-benar licik. Malah mengumpat kesal memasuki apartemennya. Dia membuang tasnya ke sembarang tempat sambil mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia tidak menyangka jika Sania bisa bergerak secepat itu. Bahkan Kinan dan Raffi saja yang sudah mencari bukti kelicikannya selama 5 tahun ini tidak menemukan apa-apa. Sedangkan Sania, baru bergerak sebentar langsung bisa menemukan bukti itu sampai tuntas. Bahkan dia juga dapat mengetahui siapa Mala sebenarnya. Kenapa kau marah-marah seperti itu? Apa rencanamu mempermalukan Bisma di depan para rekan kerjanya gagal lagi? Tanya Gracia menatap bingung Mala. Bukan hanya gagal, tapi rahasia kita sudah terbongkar. Rania sudah menemukan bukti rekamanan di klub itu. Bahkan dia juga tahu siapa aku, ucap Mala frustasi. Bagaimana mungkin, kau bilang kau sudah memberikan semuanya. Tapi kenapa mereka masih bisa menemukan rekaman itu? Tanya Gracia bingung. Aku juga tidak tahu, ucap Mala menghempaskan tubuhnya di sofa. Tapi dia benaran anak Bisma, kan? Tanya Gracia menatap Rizky yang sejak tadi hanya diam meringkuk karena takut melihat Mala. Iya, dia memang anak Bisma. Kalau begitu rencana kita masih bisa berjalan seperti biasa. Jadi kau tidak perlu frustasi seperti itu. Karena kita masih memiliki dia, ucap Gracia tersenyum kecil. Maksudmu bagaimana? Semua rencana kita gagal total. Aku kira saat Sania dan yang lainnya tahu jika Bisma memiliki putra denganku, mereka akan membencinya. Apalagi Sania, kau tahu sendiri kan jika dia sangat mencintai Bisma. Tapi kenapa dia tidak terlihat cemburu saat Bisma memiliki anak dari wanita lain? Dia terlihat biasa saja, bahkan dia menerima kehadiran Rizky dengan baik. Aku heran dengan gadis itu, apa dia secinta itu ya kepada Bisma? Sehingga otaknya telah diracuni begitu saja. Bersambung dulu ya teman-teman.